Halo murid-murid Ibu yang terpelajar, Assalamualaikum. Video kali ini kita akan melanjutkan materi pada buku Bahasa Inggris Think Globally, Act Locally. Dan kali ini masih membahas They Are Made in Indonesia yang merupakan materi chapter 8 dan kali ini adalah part ketiga dan kita fokus pada passive voice. So, kajian ini terletak pada halaman 152 sampai 153. Murid Ibu yang terpelajar, are you ready to study? Let's get started. Alright, murid Ibu, silakan buka buku halaman 152. Here we go, kita baca. Collecting information, mengumpulkan informasi. We will work in groups to complete the sentences with the suitable verbs in the passive voice. We remember that each verb consists of 2 words. Kita akan bekerja di dalam kelompok untuk melengkapi kalimat-kalimat yang tepat atau kata kerja yang tepat di dalam kalimat pasif. Kita mengingat bahwa masing-masing kata kerja terdiri dari 2 kata. Nah, passive voice masih ingat ya, di mana kita akan menggunakan subjek, oke, diikuti oleh apa kemarin? To be, kemudian diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Nah, jadi to be di sini kemarin apa? Atau di video sebelumnya maksud Ibu adalah diisi oleh is, am, are, was, were kalau dia past tense, will, be kalau dia menggunakan modal. Nah, silakan lihat lagi buku atau video Ibu sebelumnya maksudnya ya. Nah, jadi yang 2 kata itu adalah pengisian to be dengan verb ketiga. So, sebagai contoh misalnya is made. Nah, atau lagi misalnya was collected, dikumpulkan, dibuat. Nah, yang 2 kata, 2 words. Okay. Now we read again. Here are what we will do. First, we will study the examples carefully. Second, we will read each situation carefully. Third, we will discuss and decide the answers to fill in the blank spaces. Finally, we will handwrite the complete statements in our notebook. Then, we will underline the verbs in every sentence. Nah, terjemahannya, berikut apa yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan belajar contoh dengan hati-hati. Kedua, kita akan membaca masing-masing situasi dengan hati-hati. Dan yang ketiga, kita akan mendiskusikan dan memutuskan jawaban untuk mengisi space yang kosong. Nanti ada titik-titik maksudnya ya. Terakhir, kita akan menuliskan dengan tangan kita untuk melengkapi pernyataan di dalam buku catatan kita. Kemudian kita akan menggarisbawahi kata-kata. Maksudnya di sini verbs adalah kata kerja di setiap kalimat. Oke. Nah, intinya ada to be dan verb ketiga. Right. So, the last, we will make sure we know the meanings of every word and spell it correctly. We will use a dictionary. We will use the punctuation marks carefully too. While we are writing, we will say the words loudly, clearly, and correctly. Kita akan meyakinkan bahwa kita paham makna masing-masing kata dan mengejanya dengan tepat atau menuliskan katanya dengan tepat. Nah gitu. Spelling itu adalah ejaan maksudnya. Kita akan menggunakan kamus, kita akan menggunakan tanda baca dengan hati-hati juga. Sambil menulis, kita akan menyebutkan kata dengan lantang, jelas, dan tepat. Oke, murid Ibu, sekarang kita lanjut. Nah, ini dia halaman 153 yang akan kita jawab. Untuk menjawab ini, kita
harus membaca halaman sebelumnya. Seperti apa halaman sebelumnya? Here we go. Nah, seperti halaman 149, di mana pada percakapan ini, dua orang ini, Bill dan Harry, membicarakan tentang angklung. Nah, di sini ada kata kerja bentuk ketiga dengan to be. To be kata kerja bentuk ketiga ini yang disebut dengan passive voice, atau diterjemahkan dengan terjemahan di dan ter. Diberikan, kemudian is called, disebut, is made, dibuat atau terbuat. Nah, jadi kita atau ibu sudah membahas terjemahan ini sebelumnya di video sebelumnya juga. Kamu bisa cek. So, sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang ada di buku halaman 153 dari percakapan-percakapan yang ada di halaman 149 sampai 151. Nah, ini membahas tentang apa? Payung ya. Apa nama payungnya ini? Yang berasal dari Tasik Malaya. The name of the umbrella is, here we go. Mana dia di sini? Oke. Payung gelis or disebut juga dengan a beautiful umbrella ya. Alright. Kita masuk ke halaman 153. Collecting information, mengumpulkan informasi. Soal pertama, ini langsung dijawab ya contohnya. This musical instrument bla 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 an angklung. Instrumen ini disebut angklung, maka dijawab dengan is called. Kenapa menggunakan to be is? Karena this musical itu tunggal, maka to be-nya is. Kenapa call pakai ed? Karena bentuk ketiga dari call menggunakan akhiran ed. Jadi, instrumen musik ini disebut dengan angklung. Alright, it's bla 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 in Indonesian. It ini mengacu ke angklung. Angklung titik-titik di Indonesia. Kira-kira jawabannya dibuat. Berarti it to be-nya is, membuat bahasa Inggrisnya make. Oke. Nah, Ibu jelaskan make. Bentuk keduanya adalah made. Bentuk ketiganya adalah made juga. Jadi it is made in Indonesia. Angklung dibuat di Indonesia. Kita menggunakan bentuk ketiga. Alright. It is from Sunda. Nah, ini berasal dari Sunda. Mana yang ini itu angklung? West Java, Jawa Barat. It bla 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 of bambu. Angklung titik-titik dari bambu. Kira-kira angklung terbuat dari bambu. Maka kita gunakan is made of bamboo. It titik-titik to play traditional as well as modern music. Angklung titik-titik untuk memainkan permainan tradisional as well as seperti musik modern. Alright. Atau bisa kita terjemahkan ini digunakan untuk memainkan musik tradisional dan juga musik modern atau serta. Bisa jawabannya terjemahannya serta juga ya. Oke, so dijawab dengan di atas ya. Is used. It use. It is used, digunakan. Nah, bentuk ketiga dari use, bentuk pertamanya use, bentuk ketiganya use. Nah, so we used by, kita gunakan used untuk menjelaskan ini dan to be-nya is. Oke, right. Kita masuk ke soal nomor 2. Ibu sudah beri jawaban di sini. Oke. This cloth is called an ulos. Pakaian ini disebut ulos. It is made in North Sumatra, Indonesia. Ini terbuat di Sumatera Utara, Indonesia. It is worn in special event like weddings and funerals. Ini dipakai atau dikenakan di acara-acara spesial seperti pernikahan dan acara kematian itu ya, pemakaman. Nah, itu maksudnya. It is draped on one shoulder
or both shoulders. Nah, ini digantungkan, it itu apa? Ulos, gitu. Ini digantungkan di satu bahu kita atau dua bahu kita. Nah, bahu, shoulder itu bahu ya. It titik-titik of cotton. Ini berarti jawaban yang tepat terbuat. Oke, so it is made of cotton. Alright, so it titik-titik by hand. Ini dibuat. So jawabannya it, to be-nya is, diikuti oleh made. Kata kerja bentuk ketiga. Nah, untuk mengingat kembali gimana caranya tadi? To be diikuti oleh verb ketiga untuk menjelaskan passive voice. To be-nya ini, nah biar jelas, kasih lagi penjelasan supaya nggak salah-salah. To be-nya itu terdiri dari, boleh pakai is, tergantung subjek, am, are. Kalau subjeknya tunggal pakai is, seperti it is, it, she, he itu pakai is dan tunggal. Am itu subjek I, are ini untuk subjek jamak seperti you, they, are, we, dan Ani and Sita are, gitu. Seperti itu ya. Alright, so now we come to number 3. Nah, dari mana Ibu bisa jawab seperti ini? Kita kembali ke halaman sebelumnya. Nah, ini dia untuk menjawab nomor 2 tadi. Is cold, ulos. Is drap, is worn, dikenakan. Is made of. Oh, nah ternyata, untung Ibu lihat lagi. Ternyata is woven. Nah, ditenun dengan tangan. Maka jawaban yang tadi, kita kembali ke jawaban kita. Nah, ini ya, berarti ini ditenun. Maka jawabannya bukan is made, but is woven. Nah, oke, kita cek jawaban. Ternyata jawaban Ibu salah yang tadi. Oke, ini ditenun dengan tangan. Apa yang ditenun dengan tangan? Ulos. Nah, yang ditenun dengan tangan adalah ulos. Oke, good. Sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Untuk menjawab ini, kita kembali lagi ke percakapan nomor 3. Here we go. Nah, ini dia ya, percakapan nomor 3 membahas tentang noken. Kita lihat sedikit aja. Tas ini merupakan tas yang disebut dengan noken. Is cold, is made, dibuat di Papua. Kemudian it is made of, ini dibuat dari of a wood fiber or leaf fiber. Ya, fiber ya, serat kayu atau serat daun. Kemudian ini digantungkan, is hung, bentuk ketiga dari hang, digantungkan di on the head, di kepala. Oke, itu clue-nya. Kita kembali ke jawaban. Oh, maksudnya bukan jawaban tapi soal. Oke, ini dia ya, kita baca. This bag bla 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 a noken. Kira-kira apa? Tas ini disebut noken. Berarti jawabannya to-be-nya apa? Alright, is. Kenapa? Subjeknya satu. Is cold, disebut noken. It is bla 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 in Papua. Kira-kira noken dibuat di Papua. Kenapa? Ini ada keterangan tempat. Oke, so it is made in Papua. Alright. Lanjutannya, the bag is very strong because bla 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 of wood fiber or leaf fiber. Apa tadi? Karena, nah, tas ini sangat kuat karena noken terbuat dari. So, jawabannya is made of wood fiber or leaf fiber. Oke. It titik-titik to carry many things. Nah, ini titik-titik untuk membawa banyak benda. Kira-kira apa? Digunakan. Berarti to be-nya is, gunakan atau menggunakan, bahasa Inggrisnya adalah use, karena dia bentuk ketiga maka it is used.
to carry many things. Okay. It bla 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 on the head. Nah, noken digantung di kepala. Berarti it is bentuk ketiga dari hang adalah hung. It is hung on the head. Alright. Gampang ya untuk mencek jawaban. Kita kembali ke yang tadi, boleh juga. Nah, ini dia. Call, mat in Papua, made of wood fiber and hung on the head. Benar ya? Lanjut. Alright, number 4. The beautiful umbrella bla 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 payung galis. Nah, kita untuk menjawab ini masuk ke percakapan keempat. Alright, ini dia. The umbrella looks very artistic. Okay, umbrella is called payung galis. Kemudian it is made in Tasikmalaya. Ingat, dibuat di Tasikmalaya. It is made of plain waterproof paper. Nah, ini dibuat dari kertas tahan air, ya. Kemudian the flowers are painted. Nah, pictures of the colorful flower. Nah, gambar yang ada di yang penuh dengan bunga-bunga itu digambar atau dilukis atau juga di embroidered on the outer parts of the paper. Nah, ini clue kita untuk menjawab. Alright, kita mulai lagi untuk jawab soalnya. The beautiful umbrella disebut payung galis. Berarti berapa umbrellanya? 1. Maka to be-nya is called payung galis. Alright, so bergeser dikit. It ini adalah payung galis ya. It in Tasikmalaya, Indonesia. Berarti it is made in Tasikmalaya. Oke, it karena to be-nya is, karena to be-nya it is made in Tasikmalaya. Oke, it of plain waterproof paper or cloth. Nah, ini bla 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 dari kertas tahan air dan cloth, atau cloth itu apa ya, baju nggak mungkin, jadi kain ya, kain yang tahan air. Oke, jadi ini terbuat dari, maka jawabannya it is made of plain waterproof paper. Oke, lanjut. Beautiful pictures of flowers on paper umbrellas. Nah, katanya adalah gambar-gambar bunga yang cantik-cantik titik-titik di atas payung. Tadi apa katanya? Kita lihat, sudah lihat clue. Oke. Digambar atau dilukis. Nah, kita pakai is atau to be are. Ibu kasih clue dulu. Is atau are. Are atau is. Lukis bahasa Inggrisnya adalah paint. Bentuk ketiganya paint. Bentuk ketiga painted. Right? So, ayo pilih mana yang tepat, are atau is. Alright, are. Kenapa? Flowersnya banyak. Nah, jadi itu yang Bu sebut dengan to be-nya harus tergantung pada subjek. Maka jawabannya the beautiful pictures of the flower are painted. Oke. On the paper umbrellas. Terakhir, on cloth umbrellas, the pictures titik-titik. Nah, pada payung yang terbuat dari kain atau dasar kain gitu ya, gambarnya diapakan? Oke, tadi kita kembali ke clue. Here we go. Nah, ini dia embroidered. Nah, embroidered bentuk ketiganya pakai ed. So, jawabannya here we go. Embroidered. Apakah tepat embroidered aja? Sulam aja? Ini bentuk ketiganya tambah ed ya. Tidak, ada yang kurang. Apa? Karena dia harus menggunakan to be verb ketiga. Perhatikan ini. To be verb ketiga. Berarti yang kurang adalah to be-nya. Nah, to be-nya penggunaan is, am, are. Mana yang tepat? Oke, lihat subjeknya. Subjeknya ada the pictures. Maka kita harus menggunakan to be are. Perhatikan yang Ibu tanda ini. Maka di sini menjadi the pictures are karena dia jamak. Oke, begitu Ibu. Gimana? Sudah paham?
Penggunaan to be verb ketiga untuk menunjukkan passive voice. To be-nya apa saja di dalam kajian kali ini? To be-nya is, am, are. Maka ini adalah passive voice untuk simple present tense. Nah, itulah kesimpulannya. Kesimpulan dari materi ini adalah mampu menguasai atau mengidentifikasi kata kerja bentuk ketiga dan mampu menggunakan to be yang tepat untuk kalimat pasif simple present tense. To be ini tergantung kepada subjeknya. Jika subjeknya tunggal pakai is, jika subjeknya saya pakai jika subjeknya jamak pakai are. Jamak itu seperti apa? Misalnya nama orang lebih dari satu, atau picture pakai s. Nah, begitu. So, menurut Ibu, jika ada pertanyaan sampaikan di kolom komentar. Ibu akan insya Allah menjawabnya. Dan kalau ada tugas dari gurunya, tanyakan dengan baik-baik karena Ibu hanya membantu menjelaskan. Bukan berarti Ibu memberi tugas. So, sampai jumpa for the next video. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.